Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu nafas teruntuk sedulurku dimanapun kalian berada. Semoga di kesempatan spesial malam Jumat Kliwon ini lor, semuanya pada semangat serta kabar baik. Alhamdulillah kondisi juga cuaca cerah lor. Cuaca sangat cerah dan malam hari ini juga akan mengupas melanjutkan yang kemarin tentang jin yang suka ngusilin atau ganggu manusia, itu namanya jin apa. Nanti ayo kita kupas bersama berdasarkan pengalaman saya selama sekian tahun saya mendalami dunia spiritual. Sebelum jauh membahas tentang jin atau kuntilanak dan lain sebagainya itu, sekilas mau saya sampaikan dulu tentang arti kata jin. Karena banyak masyarakat di sekitar kita mereka mengerti jin, tapi mungkin mereka tidak memahami bahwa jin itu apa. Gini lor, kalau menurut pemahaman saya, jin itu sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Jin itu sesuatu yang tersembunyi loh. Jadi jika ada hal yang mungkin kita tidak tahu dengan jangkauan pemikiran kita, itulah yang dinamakan jin loh. Apakah jin ini bisa berwujud makhluk seperti yang diceritakan oleh masyarakat sekitar kita, kayak adanya kuntilanak, terus gendruwo, pocong dan lain sebagainya? Apakah itu bisa masuk kategori jin? Bisa iya, bisa tidak. Kalau menurut pemahaman saya lur, jin ini memiliki satu kekuatan, memiliki satu alam, yang mana alam itu sebenarnya berbeda tipis dengan alam kita. Kita hanya terpisah oleh satu dimensi. Terus bagaimana jin itu bisa mengganggu manusia? Apakah jin itu usil atau gimana? Gini lor, setiap satu kejadian yang dinamakan kesurupan itu tidak bisa dikaitkan dengan jin dulu loh, nggak bisa ya. Kenapa? Karena bisa jadi beliaunya itu kesurupan karena mendapatkan beragam permasalahan hidup yang tidak bisa terselesaikan, menghadapi satu problem sehingga mengakibatkan jiwanya memberontak loh. Jiwanya ini nggak kuat karena tidak didasari satu iman yang cukup, sehingga jiwanya itu memberontak, akhirnya jerit-jerit, nangis histeris, bengok-bengok, nggak bisa tidur, lari kanan kiri, seperti itu. Jadi setiap orang kesurupan itu jangan dikaitkan dengan jin atau makhluk-makhluk yang kita tidak tahu. Terus bagaimana dengan yang mereka melakukan ketika kesurupan disembuhin dengan diruqyah dan lain sebagainya, ternyata dia minta ini minta itu dan bisa sembuh. Nah, kalau kaitan ini saya sendiri tidak bisa menjelaskan detailnya tentang itu loh, karena selama hampir 40 tahun loh saya mempelajari ilmu-ilmu spiritual seperti itu. Ada beberapa makhluk yang bisa dikategorikan jin. Beliaunya ini dinamakan Sabdoguna dan Sabdogeni lor, yang mana makhluk tersebut kadang suka ngusili manusia di saat-saat tertentu.
yang mana si makhluk atau si jin ini beliaunya akan menampakkan diri hanya sekelebatan mata, kelebat gitu, hanya membayang sebentar habis itu hilang lagi. Di saat muncul seperti itulah otak kita, pikiran kita itu bisa ngeblank dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba kita nggak sadar, ada yang meronta-meronta, ada yang nangis, ada yang bengok-bengok, ada yang ketawa-ketawa sendiri, macam-macam ceritanya itu loh. Makanya ketika ada seorang kesurupan atau kena gangguan yang dinamakan jin ini, ketika orangnya sadar ditanya pasti jawabannya seperti ini loh. Kenapa kamu tadi seperti itu? Beliaunya pasti jawab, saya nggak tahu apa yang terjadi, saya tidak tahu. Tetapi tadi ketika saya kerja di sana itu saya melihat sesuatu kelebat atau melihat warna hitam atau apa, tiba-tiba ngeblank. Saya jamin pasti jawabannya seperti itu kalau memang benar dia itu diganggu oleh jin. Ya, jin. Di garis bawah loh. Jin itu sesuatu yang tersembunyi. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kasar kita. Makanya ketika seseorang bersentuhan, berhubungan dengan sesuatu hal yang namanya jin ini, rata-rata nggak sadar. Bisa jadi dia pingsan, bisa jadi dia setengah sadar. Lihat, baru nanti melihat apa yang dikategorikan jin. Itu seputaran yang saya ketahui lur, dan selama ini juga saya sangat prihatin, sangat heran juga dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di luar sana, yang mana mereka itu melakukan yang dikatakan katanya ngusir jin, katanya ngusir hantu dan lain sebagainya dengan menggunakan keyakinan-keyakinan tertentu yang selama ini menurut saya mereka menggunakan satu ilmu tanpa dasar lur. Yang artinya ilmu tanpa dasar, coba kalian perhatikan aja mereka lur. Kalau dulur-dulur melihat trading di era tahun 90-an, 95, tahun 2000 tradingnya, ada orang ya yang dilihatkan langsung di entertainment, di berbagai media, ngejar-ngejar jin, gunakan nafas, gunakan mantra-mantra ini. Kalau itu mereka tanya lur, ilmu itu didapat dari mana dan dasarnya apa? Kalau ilmu itu dihubungkan dengan ilmu warisan-warisan nenek moyang kita, warisan-warisan leluhur kita, nggak ada satupun lur, leluhur kita yang mengajarkan satu ilmu memburu jin, ya kan, memburu jin, memburu hantu dan lain sebagainya dengan cara nggak ada lur. Tapi yang saya tahu dasar mereka adalah melihat infotainment dan entertainment yang ditayangkan oleh media-media tertentu. Bisa TV, bioskop, bisa film dan lain sebagainya. Sehingga entah mereka ini terinspirasi itu atau gimana, yang saya benar-benar nggak ngerti loh. Benar-benar saya nggak ngerti tentang itu. Kalau mereka benar-benar melihat jin itu, ya benar-benar melihat jin itu, menurut aku aneh loh. Dia bisa melihat jin dengan mata terbuka, dia menyaksikan langsung dan ngusir-ngusir, itu menurut aku aneh. Dan menurut saya tanpa ada dasar satu kekuatan ilmu satu pun, dari ilmu apapun, dasar agama, keyakinan apapun, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada jin yang bisa dilihat dengan mata wadak walaupun sesakti apapun kita. Karena apa? Kita ini punya batas kemampuan tertentu.
Sedangkan jin itu melihat dari tempat yang kita tidak tahu loh. Jadi mohon maaf kanggo sedulur-sedulurku di luar sana, mohon ayo bareng-bareng kita mengedukasi masyarakat kita, memberikan pemahaman-pemahaman yang benar tentang jin. Masyarakat kita, khususnya masyarakat Pulau Jawa dan sekitarnya, jika ditanya jin mereka nggak paham loh. Yang pahamnya mereka di situ itu ada gendruwo, ada kuntilanak, ada sundel bolong, ya macam-macam seperti itu. Pasti mereka tahu. Tapi kalau ditanya jin, sekumpulan itu mereka nyebut namanya jin. Paham ya lor ya? Jadi kayak yang diceritakan masyarakat di sekitar kita, sekelompok itu dinamain, dikumpulkan mereka namanya jin. Jin itu sesuatu hal yang tersembunyi lor. Terus gimana Mbah No dengan yang dilakukan oleh teman-teman kita dengan membaca ayat-ayat tertentu dengan ngusir jin di sana di mana, apakah itu benar-benar nyata? Kalau menurut saya itu bohong loh. Bohong. Tak satu pun dari kita yang bisa melihat langsung sesuatu yang dinamakan jin itu. Nggak ada. 40 tahun saya melakukan kegiatan ritual yang saya dengar yang ada di Pulau Jawa ini lor. Saya belum pernah menemukan seperti yang ditayangkan di media-media entertainment atau infotainment tersebut. Belum pernah. Laku ritual apapun yang pernah diajarkan oleh nenek moyang kita, saya jalani lor. Mute saya lakukan, ngeluweng pernah saya jalani, ngintir pernah saya jalani, topo pendem pernah saya jalani, ngalong pernah saya jalani lor. Belum pernah saya menemukan seperti ini. Dan selama perjalanan saya kurang lebih 40 tahun tidak pernah menemukan dasar ilmu yang mengusir jin dengan cara didorong, dengan cara belum pernah loh. Dan itu memang tidak ada ajarannya di dalam kategori keilmuan spiritual khususnya di Pulau Jawa. Kalau memang ada sedulur yang memang memahami itu dari wilayah mana, mau lur saya bisa siap untuk datang langsung ke sana. Atau sedulur kita bisa silaturahmi ke tempat saya. Segala akomodasi, penginapan, makan saya siapkan lur. Ayo kita berbagi pengalaman supaya bisa mengedukasi masyarakat sekitar kita tentang pemahaman jin. Jadi saya ulang loh, ketika ada tetangga kalian bercerita bahwa tempat sini angker dulu, ada pernah ketemu kuntilanak, pernah ketemu gendruwo, coba lur sekali-kalinya kamu tanya siapa yang cerita itu, temuin orangnya. Bener mbah jenengan pernah, ditanya aja, pernah ketemu jin ini? Iya sih, kalau dulu itu pasti nanti jawabannya gini loh. Iya, dulu tuh di sebelah makam situ itu ceritanya angker. Dan nenek saya itu pernah ketemu langsung. Paman saya pernah melihat langsung. Tapi ketika ditanya pamannya di mana, alamatnya mana, pasti mereka sudah meninggal. Kenapa? Iya karena terjadinya seperti itu loh. Yang kedua, coba perhatikan di lingkungan kalian loh. Pasti ada suatu tempat yang dulu, saya bilang dulu loh, yang dulu benar-benar dipercaya sangat angker, banyak demitnya, banyak gendruwonya, yang saat ini menjadi tempat biasa.
Ada kan Lur? Pertanyaan saya, terus di mana jinnya itu Lur? Di mana jin yang dulu menepati di situ? Apakah jinnya ini hijrah ke tempat yang lain? Apakah seperti itu? Bukan. Bukan. Makanya ayolah sama-sama kita mencerdaskan anak-anak generasi penerus kita, supaya dia tidak memahami tentang jin ini sebagai satu ilmu taklid, pemahaman-pemahaman taklid yang dipercaya turun-menurun. Dan mungkin itu yang tak sampaikan Lur. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya bahas di sini Lur, tapi mengingat keterbatasan waktu, ini yang bisa tak sampaikan, insya Allah bersambung di edisi besok. Cuman saya sampaikan sekali lagi Lur, tidak ada dasar ilmu ketika orang ngusir jin, tentu tidak ada dasarnya sama sekali, tidak ada. Tanyakan ke mereka dia belajar dari mana. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.